baru masuk 60 berapa nih? 65 orang ya. Sesuai dengan rambu-rambu kemarin semua on kamera ya, nggak ada yang off kamera, on kamera semuanya. Kita mulai aja kuliah. Yang kemarin yang kuliah Selasa kemarin kelas A apa kelas B? Hari Selasa. Kalau hari Selasa kelas Abu. Kelas A. Nah, untuk kelas B, sekarang masuk aja kita materi yang ini. Nanti materi yang belum tersampaikan, kita deal waktunya. Setelah saya lihat ke RPS, ternyata kita telat satu ini ya. Satu minggu. Nanti kita lengkapi sehingga kita sesuai dengan RPS lagi. Oke, semuanya sudah siap? Siap, Ibu. Siap ya. Oke, kita mulai aja. Sekarang kita masuk ke uji hipotesis. Ya, uji hipotesis. Untuk kelas A mohon maaf dulu, kelas B mohon maaf karena kemarin kita sudah berbicara tentang hipotesis. Masih banyak yang on kamera ya. Kalau nggak on kamera juga, saya blacklist saja dari pertemuan kita ini. Ya, karena artinya Anda sudah tidak ingin patuh dengan peraturan. Ya, bagi yang tidak on kamera, ya nggak usah aja ikut pertemuan lagi. Ya, jadi semuanya harus on kamera. Ini masih ada nih Anya, Mutiara, Muhammad Duta, Nazwa, masih banyak yang tidak on kamera, tolong on kameranya. Ya, jangan fotonya yang dikirim. Saya ingin lihat wajah Anda pagi ini seperti apa. Ya. Ya, karena pusing saya dengar keluhan para dosen, nggak enak rasanya mahasiswa dibilangin mahasiswa nggak serius, mahasiswa nggak ini, aduh benar nggak ini mahasiswa seperti itu. Harusnya kalau sudah jadi mahasiswa, kita tuh sudah bisa mengelola diri sendiri gitu loh. Kalau kita berbohong-bohong sebenarnya rugi diri kita sendiri, karena mau jujur, mau bohong itu urusan Anda sendiri sebenarnya ya, tapi untuk meminimalisir hal seperti itu tolong ya. Gini, Anda sudah putuskan kuliah di jurusan Kesling, sudah ada di semester 2. Nah, apa yang di depan Anda adalah kuliah sekarang, selesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau memang rasa-rasa setengah hati berpikir ulang lagi, Anda sudah dewasa gitu loh. Kalau kuliah tentu sesuai dengan segala peraturan yang ada. Ya, jangan kuliah malas-malasan. Jangan kuliah sambil tiduran, jangan kuliah karena mentang-mentang online, Anda nyalakan Zoom-nya, Anda entah kemana. Nah, ini merupakan hasil evaluasi bahwa mahasiswa hampir 50% bertingkah seperti itu. Jadi instruksinya adalah ngajar on kamera. Kalau tidak on, dianggap tidak hadir. Ya, oke kita mulai aja. Kalau saya orangnya enggak ini ya, iya enggak aja, enggak mau macem-macem. Pusing ngurusin hal-hal sepele kayak begitu. Saya masuk sekarang kepada uji hipotesis. Pernah nggak mendengar kata-kata hipotesis? Siapa yang tahu? Pernah dengar nggak? Hipotesis apa sih? Pernah baca nggak? Pernah, ya, Ibu. Gini. Nah, Ibu. Ya, bisa? Pernah? Kok suara saya kecil banget ya? Bentar ya. Ini harus ada yang saya setel dulu, bentar. Oh ya, pantasan. Oke. Pernah nggak mendengar? Siapa yang bisa menyatakan apa sih hipotesis berdasarkan yang dipahami aja? Ya. Izin masuk, Ibu. Silakan. Berdasarkan yang dipahami itu, hipotesis itu seperti dugaan atau jawaban sementara gitu, Bu. Dugaan yang nanti itu hasilnya belum sementara. tentu benar atau salah, Ibu. Terima kasih. Ya, begini, sedikit saya ulas yang kemarin, bahwa pada saat kita melakukan analisis data, kita kan tidak menganalisis seluruh populasi. Misal nih, ini kan tujuannya nanti Anda ingin melakukan penelitian. Terus bagaimana cara mengolah data. Jadi belajar statistiknya sekarang, walaupun menurut saya kecepatan ini, tapi nggak apa-apa. Karena nanti Anda kan akan ada ke lapangan juga. Nah, yang Anda teliti, misal nih,
Nggak usah jauh-jauh deh. Kelurahan Pasir Kaliki, Cimahi Utara. Itu diperkirakan jumlah penduduk ada berapa? Taruhlah penduduknya ada sekitar 1000 penduduk ya. Apakah ke1000-an penduduk itu kita teliti? Tentu tidak ya. Bahwa kita sudah melakukan pengambilan sampel. Sudah belajar kan pada saat awal harusnya sudah belajar dengan Pak Agus Somad. Apa itu sampel, apa itu populasi, sudah belajar ya? Kalau belum bilangin biar Ibu bisa memberikan penjelasan sedikit gitu loh. Sudah atau belum? Gimana Aulia? Sudah atau belum Aulia? Suara Aulia nggak ada. Veronica udah atau belum? Izin menjawab, Ibu, mohon maaf, lupa. Udah kita ingatin, saya ingatin ya. Nah, kalau begitu kita coba dengan saya bikin ilustrasi aja biar enak. Oke. Nah, kita kan misal nih bahwa kita akan meneliti ini sebuah populasi besar yang akan kita teliti nih. Ini populasi ya. Populasi. Populasi ini isinya apa? Nah, populasi ini kita misalnya adalah masyarakat kelurahan Pasir Kaliki. Ini jumlahnya N-nya kita perkirakan, kalau N berarti populasinya kita perkirakan misalnya 1000. Nah, meneliti tentang perilaku tentang hygiene sanitasi aja. Perilaku tentang personal hygiene. Oke. Perilaku tentang personal hygiene. Tentu harusnya kalau penelitian yang betul-betul mengumpulkan data populasi, 1000 orang ini kita wawancarai, 1000 orang ini kita amati. Ini namanya populasi. Tapi kalau itu kita lakukan, maka kita akan butuh biaya yang besar, waktu yang banyak, tenaga yang banyak ya. Sehingga dalam statistik kita bisa melakukan pengambilan sampel. Siapa itu sampel? Sampel itu adalah bagian dari populasi. Misalnya sampel nih. Ya, misalnya ini sampel. Nih sampelnya. Bagian dari populasi ini, ya kita ambil dari populasi ini, tetapi dia mewakili populasi. Ya, kita ambil sebagian kecil dari populasi, dia mewakili populasi. Berapa jumlahnya? Jumlahnya itu ada caranya, ada perhitungan rumusnya. Sehingga nanti kalau kita gunakan rumus misalnya dengan memperhatikan jumlah populasinya, proporsi dari nilai yang akan kita teliti, alfanya, betanya, misalnya kita mendapatkan N yang kita pilih sebanyak hanya 200 yang kita teliti. Bedakan. Kalau kita berbicara jumlah di populasi, maka simbolnya adalah N besar. Kalau kita berbicara jumlah di sampel, simbolnya adalah N kecil. Maka kalau kita buat di yang kemarin di A udah belajar, yang di B karena belum belajar saya ulangin lagi. Saya mengajar ini saya berharap benar-benar bisa transfer knowledge kan enggak ya, nggak apa-apa, pelan-pelan, nyinyir-nyinyiran, nggak apa-apa ya. Ini populasi. Ini sampel. Jadi apa itu sampel? Populasi adalah sekelompok ya, objek yang karakteristiknya homogen. Ya. Contoh kalau ini karakteristik homogennya apa? Misalnya homogennya karena sama-sama tinggal di Kelurahan Pasir Kaliki, kan homogennya.
Sampel apa? Sebagian dari populasi yang karakteristiknya mewakili populasi. Ya. Jadi itu yang katakan dengan sampel. Kebayang ya, dari sebesar ini kita ambilnya segini. Tapi mengambilnya tidak hanya sepojok ini. Maka teknik pengambilan sampel itu macam-macam nantinya. Supaya dia bisa mewakili populasi. Kalau populasinya banyak di dalamnya karakteristik yang lain, maka kita harus mengambilnya misalnya secara simple random sampling. Ini Anda belajar nanti di metodologi penelitian. Jadi ada metode tertentu. Jadi kalau boleh, pengambilan sebagian kecil dari populasi yang mewakili karakteristik dari populasi dengan menggunakan metode tertentu. Itulah sampel. Ya, nanti Anda akan belajar bagaimana pengambilan sampel secara simpel, secara random dan non-random. Secara random misalnya ada simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan seterusnya. Yang non-random ada incidental sampling, ada purposive sampling, nah dan seterusnya. Nggak dibahas dulu sekarang ya. Nah, sekarang kalau nilai-nilai yang kita dapat di populasi itu disebut dengan parameter. Ya. Sementara nilai-nilai yang kita dapat di sampel disebut dengan statistik. Simbolnya juga berbeda. Kalau dinilai rata-rata, ya, maka di populasi ini disimbolkan dengan mu. Ya. Nah, kalau di sampel disimbolkan dengan X bar. Nulis X bar itu gimana caranya ya? Saya nggak tahu tuh. X garis di atas tuh gimana caranya? Ada nggak? X bar. Ada yang tahu nggak gimana cara menulis X bar? Oh, ini harusnya di ini ya, di insert equation ya mungkin ya. Oke, saya coba. Moga-moga bisa. X bar, sini ada nggak X bar nih? Equationnya ada nggak X bar? Aduh. Ada yang tahu nggak gimana cara menulis X bar? Tak ada. Mana? Nggak ada. Ini tak ada. Ini tak ada. X bar ya, tolong Anda tulis X bar aja ini ya, daripada saya habis waktu nyari-nyarinya. X bar tahu? X di atasnya di garis. Ah, gini aja lah, susah-susah. Saya coba di luar dulu, moga-moga bisa. X, terus saya kasih garis. Nah, saya kasih garis atasnya. Bolehkah? C. Nah, X bar. Ya, kelihatan nggak? Hai? Kelihatan nggak apa yang Ibu tulis? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Terlihat. Nah, ada lagi simpangan deviasi. Atau istilahnya bisa jadi orang ngasih istilahnya standar deviasi. Dan ada lagi ngasih istilahnya misalnya simpangan baku. Nah, kalau di populasi maka disimbolkan dengan tau. Ya, T digituin. Sementara kalau di sampel disimbolkan dengan SD atau ada yang simbolnya dengan S. Ya. SD-nya biasanya kadang hurufnya nggak diperhatiin banget ya. Kalau saya lebih senang S besar, S kecil, D kecil ya. Harusnya seperti itu. Nah, ada lagi proporsi, nilai proporsi misalnya. Proporsi kan ada
penyajian data itu ada yang menyajikan dengan nilai proporsi, ada yang menyajikan dengan nilai tendensi sentral. Ingat nggak? Diingat lagi ya, tulis omongan saya ini dicatat ya, jangan hanya didengar aja karena nggak ada di dalam PowerPoint-nya. Ya. Jadi dicatat. Jadi data kita itu secara garis besar dikelompokkan menjadi data kategorik dan data numerik. Ingat? Ingat gini? Ingat nggak? Apa sih data kategorik? Apa itu data kategorik? Harus diulang-ulang ya, kalau nggak tahu nanti ujian. Sekarang saya tanya nih, skala data dalam statistik itu ada berapa macam? Ratu. Skala data ada berapa macam? Ratu. Mohon maaf lupa Ibu. Duh, nggak bisa kayak gitu. Mohon maaf lupa. Nggak belajar gitu? Izin masuk, Ibu. Silahkan. Izin membantu. Ada 4, bukan, Bu? Ya, ada 4. Jadi nggak ada alasannya kalau kuliah tuh mohon maaf lupa. Mentang-mentang tadi temannya diiyakan boleh lupa. Sekarang mohon maaf lupa semuanya. Kalau lupa semuanya nggak usah belajar, sayang. Ya, jadi apa aja yang 4 itu? Ada data interval, rasio, ordinal, sama nominal, Bu. Kalau berdasarkan urutannya apa? Data ordinal. Urutan dari yang rendah kepada yang tinggi. Nominal, Bu. Nominal. Ya. Ordinal. Interval. Rasio. Tadi yang mohon maaf lupa tadi, siapa tadi yang mau tanya? Apa beda nominal dengan ordinal? Izin menjawab, Ibu. Ya. Kalau untuk skala nominal tidak mempunyai ukuran yang baku seperti misalnya ranking. Kalau misalnya skala ordinal itu ada urutannya, Ibu. Oke. Saya ini ya. Nah, skala data pembeda. Ini dasar statistik ya. Kalau Anda nggak bisa mau sampai di sini, bingung sampai ke atasnya nanti. Karena statistik itu Anda akan gunakan tidak hanya dalam penelitian, tapi juga dalam berbagai hal selama Anda kuliah. Ini nggak ada di PowerPoint ya. Oke. Gini aja, biar enak. Ada perbedaan. Ada tingkatan. Ini kalimatnya enaknya ciri-ciri aja, jangan item. Ciri-ciri. Oke. Nah, pada skala nominal itu dia menunjukkan ada perbedaan dan semua ada di rasio. Jadi urutan skala itu dari rendah kepada yang tinggi adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Atau kalau saya senang Noir, ingat aja Noir, kejembatan keledainya Noir, dari rendah kepada yang tinggi. Nah, sementara untuk ada tingkatan di skala nominal dia nggak punya lagi.
Dia hanya sampai mampu membedakan saja. Jarak dia nggak punya. Ordinal juga nggak punya jarak. Di interval dia ada jarak, dan di rasio juga ada jarak. Kelipatan dia juga nggak punya, ordinal juga nggak punya kelipatan, interval juga dia tidak punya kelipatan, sementara rasio dia punya. Nol mutlak di nominal nggak punya, ini nggak punya, interval nggak punya, rasio yang punya. Contohnya nih, contoh. Saya bikin contohnya, contoh. Kalau nominal contohnya adalah jenis kelamin. Yang paling gampang ya. Agama. Suku bangsa. Dan sejenisnya. Ordinal contohnya adalah pendidikan. Kepangkatan. Dan seterusnya. Interval contohnya adalah suhu, inteligensi, pengetahuan, ya, sikap kalau Anda menggunakan kuesioner. Rasio contohnya berat badan, tinggi badan, apalagi jumlah angka kuman dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara dengan data itu ya, secara garis besarnya ini data kita bagi atas dua. Numerik, kategorik ya. Data berdasarkan skala, moga-moga saya ingat ya, skala. Ada numerik dan kategorik. Data berdasarkan sumber. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Data berdasarkan cara memperoleh. Ada diskrit, dan kontinu. Data berdasarkan waktu, ada cross section dan ada time series. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak nih ke saya? Sebelum saya masuk nih, jauh-jauh nih, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kalau data numerik dan kategorik apa? Ada lagi nih, data berdasarkan skala, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sudah paham ini semua? Sudah? Ya? Nah, saya berharap ini paham semua. Kalau tidak paham, mohon dicari. Dan saya janjikan nanti di UAS ini keluar. Ya, mohon dicari lagi. Nah, kalau data kita numerik, ya, jika data numerik, maka penyajian datanya adalah dengan nilai tendensi sentral. Apa saja nilai tendensi sentral yang sudah Anda pelajari? Halo? Nilai min, nilai median, apalagi? Modus, ya, kuartil, ya. Udah belajar ini kan? Udah belajar rumus-rumusnya? Sudah, Ibu. Nah, dan penyajian datanya tendensi sentral dan simpangan, sebaran data dan sebaran data. Apa saja sebaran data yang sudah belajari? Varian,
Sudah belajar? Standar deviasi. Sudah belajar? Sudah pasti. Range. Apalagi? Kurtosis. Skewness. Nah, saya harap Anda sudah belajar ini nih. Nah, jika data kategori, maka penyajian datanya dengan nilai proporsi atau persentase gitu. Maka di populasi nilai proporsi itu disimbolkan dengan P besar, sementara di sampel disimbolkan dengan P kecil. Jadi kalau kita ditanyakan bagaimana komposisi mahasiswa tingkat 1-4 berdasarkan jenis kelamin, nggak boleh Anda jawab dengan rata-rata. Rata-rata adalah perempuan, nggak boleh. Tapi Anda berjawab pada umumnya perempuan pada umumnya adalah perempuan, yaitu sekitar 90%. Ya. Jadi nggak boleh Anda bilang rata-rata perempuan. Inilah yang membedakan kita menyajikan data numerik dengan data kategorik. Ya. Paham? Nah, tapi kalau datanya numerik, bisa Anda sajikan secara proporsi, bisa dengan tendensi sentral. Contoh, data numeriknya misalnya skala rasio berat badan. Nah, skala berat badan itu kan skalanya rasio, bisa turun sampai ordinal. Kalau Anda kelompokkan saja gemuk tidak gemuk kan gitu ya, dengan salah satu cut off. Tetapi dari skala dengan skala rendah tidak bisa diubah ke skala tinggi. Dari nominal nggak bisa berubah jadi ordinal. Apalagi jadi rasio dan interval. Tetapi dari rasio bisa turun. Misal suhu. Suhu kan interval. Anda ukur dengan derajat Celcius. Kemudian Anda menjadikannya dia jadi nominal. Panas dan dingin misalnya. Panas jika suhunya di atas 40 derajat Celcius. Dingin kalau di bawah 40 derajat Celcius. Sudah menjadi nominal. Paham ya sampai di sini ya? Nah, bagian ini ada yang mau bertanya nggak? Jadi tadi kita berbicara tentang populasi, kita berbicara tentang sampel. Kita masuk ke uji hipotesis sekarang. Apa fungsi daripada uji hipotesis? Fungsi daripada uji hipotesis itu adalah kita menjadikan nilai sampel menjadi nilai populasi. Ada dua caranya kemarin. Kelompok A, kelas A sudah belajar. Ada dengan estimasi, ada dengan uji hipotesis. Dan yang kita lakukan penelitian hanya 200. Nilai yang kita peroleh dari 200 ini, baik ini misalnya nilai rata-ratanya, nilai proporsinya, dari N yang 200 itu akan menjadi nilai untuk yang 1000. Nah, itu nggak bisa langsung. Jadi kita harus mengestimasikan atau melakukan uji hipotesis. Paham? Kenapa kita perlu melakukan uji hipotesis? Nah, pada uji hipotesis yang akan kita bandingkan selalu nilai sampel, nilai populasi dengan nilai sampel. Maka pada hipotesis itu simbol yang kita gunakan mu dengan X bar atau proporsi besar dengan proporsi kecil. Nantinya. Oke ya. Waktu kita sempit salahnya ya. Yang mana sih tadi? Sekarang yang ada di layar yang mana sekarang nih? Yang ada di Zoom apa? Yang tadi, Bu. Yang populasi ya? sampel. Oh ya, yang Word tadi ya? Iya, Ibu. Nanti saya pindah lagi. Ya, bingung sayanya apa yang ada di layar juga.
Oke, siap. Mm-mm. Kenapa kok ada 2 di sini ya? Bingung sebentar ya, kok ini saja jadi 2 gitu loh. Ini kok jadi 2 dianya. Nah, itu. Ini ya. Nikah. Aduh, salah. Ya benar ya. Ya, benar. Nah, saya masuk lagi kepada uji hipotesis tadi ya. Sudah paham sekarang kenapa kita harus melakukan uji hipotesis? Masih baru ada di sini kita. Paham ya? Nah, di uji statistik itu ada sebut dengan statistik dibagi atas 2. Ada deskriptif, ada inferensial. Pada saat kita hanya menjelaskan variabel itu secara terperinci, misalnya hanya 1 jadi variabel saja, kita gambarkan berapa proporsinya, atau berapa nilai rata-ratanya, berapa standar deviasinya, baru kita namanya statistik deskriptif. Pada saat kita sudah menghubungkan variabel, 2 variabel, hubungan variabel A, X dengan Y, maka kita masuk kepada yang disebut dengan statistik inferensial. Hubungan pengetahuan dengan kejadian diare, itu sudah statistik inferensial kitanya. Tetapi gambaran kejadian diare di Kelurahan Pasir Kaliki, itu baru statistik deskriptif. Kita baru menggambarkan kejadian diarenya, ya. Nah, pada saat kita sudah mengeneralisasi, ya, nilai sampel menjadi nilai populasi, kita masuk kepada statistik inferensial. Nah, menginferensikan salah satunya dengan menggunakan uji hipotesis. Ya. Di mana di dalam statistik inferensial itu ada 2 jenis uji statistiknya. Ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik. Ya. Parametrik kapan digunakan? Jika data kita itu berdistribusi normal. Apa itu distribusi normal? Anda sudah belajar di nilai tendensi sentral kemarin. Jika nilai apa? Tendensi sentral itu, jika nilai rata-rata sama dengan nilai median, sama dengan nilai modus, maka data kita akan berdistribusi normal. Anda sudah belajar kan? Square to the left, square to the right, data menceng kiri, data menceng kanan. Ya, harusnya sudah belajar. Kalau belum belajar, tolong belajar baca buku statistik. Ya, baca buku statistik. Banyak buku statistik di luaran sekarang. Ya. Nah, data yang berdistribusi normal itu, maka kalau kita buat dalam bentuk kurva, dia akan berbentuk seperti lonceng. Anda bayangkan lonceng. Sebuah kurva di mana nanti dia akan nilainya berkumpul di tengah. Karena nilai min dengan nilai median, nilai modus itu sama. Ya. Nah, kalau data ini tidak berdistribusi normal, maka kita masuk kepada uji non-parametrik. Anda lihat sekarang skripsi kakak kelasnya, data tidak berdistribusi normal, maka tadinya harus uji ANOVA, dirubah jadi uji Kruskal-Walsh. Di sini. Ya. Anda bolehlah belajar membaca lagi skripsi-skripsi dari kakak tingkatnya, hasil-hasil penelitian di jurnal. Karena Anda akan ke sana nanti. Harus rajin membaca dari sekarang. Nah, salah satu yang penting dalam statistik inferensial itu adalah uji hipotesis. Kita baru masuk uji hipotesis nih. Jam kita sampai jam berapa kita? 9.15, Ibu. Aduh, ya Allah. Buru-buru ya, nggak apa-apa ya. Besok untuk kelas A kita praktek ya. Yang tidak paham kita lengkapin lagi. Nah ini bentuk dari uji statistik yang parametrik dan non parametrik. Ini semua akan kita pelajari nanti. Uji T, uji ANOVA, uji korelasi, uji regresi kita akan pelajari. Ya. Ini bentuk dari uji statistik non parametrik. Ada chi-square, ada Fisher exact, Human-Whitney, Kruskal-Walsh dan uji Wilcoxon. Korelasi Spearman. Nah, yang Human-Whitney, Kruskal-Walsh, uji Wilcoxon saya tidak akan berikan dalam bentuk
rumusnya, tapi Anda memahami nanti. Kalau data saya tidak normal, saya pindah dari ANOVA, saya harus ke Human Witness. Karena nanti pada saat Anda melakukan uji statistik untuk analisis data, nggak perlu manual lagi. Sudah ada program namanya SPSS yang mudah. Banyak program yang lainnya, tapi salah satunya adalah SPSS. Ya, tapi sebelum belajar SPSS, Anda harus belajar statistik. Karena SPSS itu siapapun bisa klik-kliknya, tapi ketika membaca hasilnya harus orang yang mengerti statistik. Oke. Nah, kita masuk kepada uji hipotesis sekarang. Hipotesis itu berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo berarti di bawah, sementara lemah kebenarannya. Jadi tadi siapa yang mengatakan adalah dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya. Tesis arti berarti dalil. Dalil tentang suatu akidah, kaidah kebalik. Yang kebenarannya belum teruji secara empirik. Empirik itu pengalaman atau penelitian. Nah, dengan demikian, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang kebenarannya akan diuji secara empirik dengan melakukan penelitian. Karena Anda adalah D4, penelitiannya pasti analisis datanya uji hipotesis. Karena desain Anda itu adalah eksperimen. Ya, jadi mohon dari sekarang dipahami nih. Jadi ada kemarin ujian, nggak ngerti tuh uji T itu apa. Padahal sudah diajarin dari awal. Jadi Anda harus benar-benar mencoba menyerapnya. Oke. Apa itu ciri umum? Merupakan suatu kalimat pernyataan. Jadi bukan kalimat pertanyaan ya, kalimat pernyataan. Menggambarkan hubungan dari dua variabel atau lebih. Variabel apa? Ada yang tahu variabel? Ahmad Nuraji, apa itu variabel? Nanti Ibu ngomong variabel pada nggak tahu. Apa itu variabel? Izin menjawab Ibu, variabel itu Silakan. sesuatu yang dapat berubah nilai Ibu. Sesuatu yang dapat diukur dan nilainya berubah dari satu objek kepada objek yang lain, gitu ya? Ya Ibu, seperti itu. Walaupun dia dapat diukur, tapi kalau nilainya sudah tidak berubah dari satu objek kepada objek yang lain, ini masih ada yang close kamera ya, saya nggak tahu nih apa maksudnya, apa yang terjadi. Sudah diinstruksikan open kamera, masih banyak yang close kamera, nggak banyak, 10 orang yang close kamera, ya. Jadi nilainya harus berubah dari suatu objek ke objek yang lain. Contoh begini, jenis kelamin kan variabel ya, betul. Kalau saya mengobservasi Ahmad, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Ketika saya observasi Lulu, jenis kelaminnya adalah perempuan. Berubah kan? Kalau objeknya Ahmad laki-laki, kalau objeknya Lulu perempuan. Mungkin saya kayak Aulia itu perempuan lagi, ya. Ketika saya ke Dias itu laki-laki, ya. Tetapi pada kondisi tertentu dia tidak menjadi variabel jika dia sudah dihomogenkan. Jadi, contoh, saya kalau pergi ke kebidanan, maka jenis kelamin tidak jadi variabel lagi. Ke mahasiswa kebidanan ya, bukan ke dosennya. Ke mahasiswa kebidanan, jenis kelamin tidak jadi variabel. Karena sudah ada ketentuan bahwa yang boleh masuk kebidanan itu adalah hanya mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan. Dalam penelitian Anda nanti, jika variabelnya itu sudah Anda samakan, sudah Anda homogenkan, misalnya suhu Anda samakan, semua ada di suhu 25 derajat. Atau pada jumlah, misalnya jumlah nyamuk, nih penelitiannya nyamuk, Anda samakan jadi 30 ekor nyamuk, atau jenis nyamuknya Anda samakan Aedes aegypti, maka itu tidak menjadi variabel lagi. Maka nanti pada saat penelitian ada strategi pengontrolan variabel pengganggu. Pada saat dia sudah dihomogenkan, dia tidak diteliti lagi karena dia sudah homogen, gitu ya. Itu disebut dengan variabel. Merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan. Jadi setiap penelitian itu harus dijawab dulu. Ada, kalau untuk statistik maka jawabannya hipotesis 0. Pada saat untuk penelitian nggak boleh kita menguji hipotesis 0, tapi kita menguji hipotesis dengan hipotesis alternatif, ya, atau hipotesis kerja.
Memungkinkan dibuktikan secara empirik, jadi bisa diteliti. Kalau sesuatu yang nggak bisa diteliti, nggak bisa dibikin hipotesisnya. Dan juga tidak layak untuk diteliti. Apa yang nggak mungkin diteliti? Keberadaan hantu bisa nggak diteliti? Gimana pun si A bercerita, di sini ada hantu, nggak bisa diteliti. Saya juga nggak tahu tuh hantu itu seperti apa. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ketemu masalahnya ya. Tapi kalau ketemu mungkin langsung pingsan ya. Tapi nggak tahu. Jadi ini kan sesuatu yang tidak bisa diteliti, yang nggak ngerti, nggak, atau tidak bisa ditelitinya bukan karena tidak ada, tidak mampu kita menelitinya. Misalnya biayanya besar, misalnya nggak usah kita bikin penelitian. Ya. Dari mana kita menyusun hipotesis? Jadi menyusun hipotesis ini bukan hanya ada pengaruh pemberian konsentrasi ekstrak serai wangi terhadap kematian larva. Ini nggak hanya sekedar gitu aja, harus ada dasar dulu. Dasarnya apa? Bahwa kita harus cari teorinya bahwa pada ekstrak serai wangi itu mengandung zat tertentu yang bisa membunuh larva. Kita cari lagi teorinya bahwa semakin besar konsentrasi maka daya bunuhnya semakin tinggi. Dapat lagi teori, kalau konsentrasinya semakin besar maka ternyata efektivitas membunuh juga tidak berkurang, sehingga kita harus mencari rentang konsentrasi berapa, barulah keluar hipotesisnya. Itu nanti kalau Anda melakukan penelitian. Dari mana kita mendapatkannya? Pertama dari teori, berarti Anda baca buku. Yang kedua dari hasil penelitian terdahulu, Anda harus baca jurnal. Jurnal itu adalah penelitian yang dipublikasikan ya, itu jurnal namanya. Dari mana cara membacanya, Bu? Mulailah sekarang Anda membuka, yang gampang banget adalah Google Scholar. Di Google Scholar itu, di situ adalah kumpulan-kumpulan jurnal penelitian. Atau mau maju sedikit, Anda ikut di dalam keanggotaan Perpustakaan Nasional, maka Anda akan menemukan portal-portal jurnal yang gratis, gitu ya. Konsep imajinatif yang dimunculkan dalam rangka melengkapi teori dan data empirik untuk menjawab permasalahan. Boleh imajinatif peneliti, tetapi tetap berdasarkan teori, jangan kemana-mana. Dulu pernah heboh se-Indonesia, salah seorang melakukan ininya siapa ya, Joko siapa namanya dulu, sampai Pak SBY pun sampai percaya, gelontorkan dana banyak, katanya air laut bisa dirubah jadi energi, kan gitu dulu ya. Disuling air laut sehingga bisa menjadi bahan bakar. Ternyata itu zong. Ya, tertipulah seluruh Indonesia. Nggak ada. Karena dia ternyata dia hanya imajinasinya tanpa bukti empirik. Oke. Ada kuliah lagi setelah ini? Izin masuk Ibu, ada dari kimia lingkungan, Bu. Sebentar ya, 5 menit lagi ya. Saya cepat-cepat ya, nanti Anda baca aja ya. Besok kita yang nggak ngerti pas saat kuliah praktek kita lebih bahas lagi. Hipotesis itu dibedakan tas 2, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Yang diuji di statistik adalah hipotesis nol. Sementara pada saat kita penelitian yang kita tulis adalah hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Jadi pada saat Anda merumuskan hipotesis di penelitian, jangan bikin lagi H0 sama dengan HA sama dengan enggak, HA aja. Tetapi pada saat uji statistiknya boleh adalah di H0. H0 itu mengatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Jadi tidak ada perbedaan dengan antara sampel dengan populasi. Ya, ditandai dengan tanda sama dengan. Ingat, yang diuji dalam hipotesis adalah parameter. Jadi nilai populasi ya. Maka notasi yang digunakan hipotesis statistiknya adalah parameter mu untuk nilai tengah, tau untuk simpangan baku, dan P untuk proporsi. Jadi yang kita uji itu selalu mu sama dengan X bar atau mu tidak sama dengan X bar ya. Contoh, tidak ada hubungan status pekerjaan dengan hipertensi. Tidak ada perbedaan rata-rata tekanan darah laki-laki dan perempuan ya. Nah, hipotesis alternatif, suatu hipotesis yang menyatakan suatu ada perbedaan atau ada hubungan dengan yang lain. Contoh, dari hipotesis nol bisa kita rubah menjadi hipotesis kerja dengan mengganti kata-kata tidak ada menjadi ada. Gitu aja ya. Ada menjadi ada. Karena kita kata-katanya ada, maka perlu kita teliti. Kalau kata-kata tidak ada, ngapain kita teliti lagi kan gitu. Ya.
Kemudian hipotesis itu ada dua arahnya. Ada yang one way, one tail atau two way, two tail atau dua arah. Ya, hipotesis yang hanya mengatakan ada perbedaan, ada hubungan, tapi tidak mengatakan sesuatu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Simbolnya tidak sama. Ya, tidak sama. Nanti kita dalam perjalanan akan lebih mengerti Anda. Contoh, ada hubungan suatu pekerjaan. Pekerjaan dengan hipertensi atau ada perbedaan tekanan darah laki-laki dengan perempuan. Ini hipotesis dua arah namanya. Kita nggak tahu nih hubungan status pekerjaan itu apa. Orang yang bekerja mempunyai tekanan darah lebih tinggi, itu hipotesisnya satu arah jadinya. Tapi kalau hanya begini namanya dua arah. Atau tekanan darah laki-laki lebih tinggi daripada tekanan darah perempuan, itu namanya hipotesis satu arah. Tetapi pada saat kita hanya mengatakan ada perbedaan, dia berbeda. Tapi berbedanya seperti apa, itu tidak jelaskan, maka sebut dengan hipotesis dua arah. Pada saat dia berbeda, terus berbedanya seperti apa dijelaskan, maka disebut dengan hipotesis satu arah. Nah, contoh nih. Simbolnya seperti ini, ya. Nah, contoh, dari contoh aja. Orang yang bekerja berisiko hipertensi dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja. Jelas arahnya kan? Nah, ini bedanya. Tekanan darah perempuan lebih rendah daripada tekanan darah laki-laki. Jadi, pada saat kita hipotesisnya satu arah, simbolnya lebih besar atau sama, atau lebih kecil atau sama, gitu ya. Coba lihat nih tadi simbolnya. Nih, lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar. Oh, sorry, ini bukan. Sorry. Ini selalu dengan kata-kata sama dengan. Ini lebih besar atau lebih kecil. Kalau yang hipotesis alternatifnya. Jadi simbolnya kalau Hano selalu simbolnya dengan kata-kata sama dengan ya. Jadi nggak ada perbedaan. Yang membedakan hipotesisnya satu arah atau dua arah adanya di hipotesis alternatif. Oke, paham? 5 menit lagi waktu Ibu. Mohon maaf Ibu, untuk 9.20 itu sudah masuk jam kimia lingkungan dan sudah ada link Jimitnya. Oke, nggak enak ya. Kita stop sampai di sini. Besok saya lanjutkan sebelum kita praktek, kita lanjutkan. Silahkan dibaca dulu, saya share dulu materinya, silahkan dibaca dulu. Untuk kelas B mohon disepakati karena memang kemarin itu ibunya nggak tahu riuh pesan di hari kemarin itu. Kita cari waktu sebelum praktek hari Jumat, kelas B ya. Oke, untuk materi estimasi kelas B. Baiklah, mohon maaf sekali memang kalau sudah begini nih Ibu susah ininya mengatur jadwalnya karena hanya satu SKS 50 menit teori, nggak asik banget. Atau kalau kita gabung aja teori dan praktek, waktunya bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Tapi maksudnya jam prakteknya diperpanjang ditambah 50 menit, bisa nggak? Nggak mungkin ya? Nggak apa-apa lah, nanti kita sambung lagi besok. Besok kita praktek jam berapa untuk kelas A? Kelas A? Jam 2-an kalau nggak salah ya? Oke, tolong diingatkan saya besok ya. Jam Ya. 10. Ibu jam 10.20 sampai jam 2. Oh, jam 10.20 sampai jam 2. Oke, siap. Oke, baiklah. Saya akhiri. Mohon maaf nggak sampai selesai. Tapi besok sebelum kita praktek, kita lanjutkan ini dulu ya. Nanti kita praktek baik estimasi maupun uji hipotesis. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kehadiran, apakah hadir semua? Hadir semua Ibu, tapi Hadir tadi semua. ada yang ngasih bukti kalau lagi keluar masuk jaringan Ibu. Udah nggak apa-apa ya. Saya hanya butuh kejujuran. Salma ada nggak nih Salma? Ada. Kurnia ada nggak? Nazwa ada nggak? Winda ada nggak? Winda? Kurnia ada. Kurnia ada. Winda ada? Winda? Winda tolong cek lagi ya tanggung jawabnya. Nggak tahu nih ada di mana. Ibu, untuk Winda sendiri tadi udah on cam tapi suaranya kecil banget Bu. Oke, nggak apa-apa. Nih Arya Mada nih dari tadi nih gambar motornya aja yang dia liatin ke Ibu nih. Ada nggak?
Aryamada ada nggak dari tadi? Nuran Adia, ada nggak? Ada Bu, cuman saya joinnya di HP Bu, jadi susah Bu. Nuran Aidia? Ya Bu, ada Bu. Oke, ada. Ya enggak, maksudnya yang Aryamada nih. Aryamada ada nggak? Cek ya, tolong ya penanggung jawab jadi cek ya. Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Oke, saya akhiri atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi saya kirim ke penanggung jawab yang mengisi tadi pagi ya. Terima Baik Ibu, kasih terima Ibu. kasih. Sama Terima kasih banyak. materinya dulu ya.